Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama Ibu Jeda Ramatila pada pembelajaran kimia pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat dilancarkan dan kalian dapat diberi pemahaman pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hukum Hess dan energi ikatan. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah diberikan. Jika belum paham, silahkan tanyakan pada email Ibu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kalor pembakaran bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu diketahui bahwa subbab ini merupakan materi terakhir termokimia. Jadi minggu depan kita akan pelajari bab baru yaitu keseimbangan kimia. Oke, kita mulai ya. Ngomong-ngomong, apa itu bahan bakar? Nah, perlu diketahui bahan bakar merupakan suatu senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, berarti bahan bakar ini sangat penting untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, apa saja bahan bakar itu, Bu? Oke, apa saja? Ada apa? Ada bensin. Biasanya kan kita berkendara, terus kita menggoreng pakai minyak kompor itu pakai minyak. Nah, di mana di sini ada minyak bensin. Untuk keperluan memasak ada minyak tanah. Kalau pakai kompor gas, pakai gas LPG. Kemudian batu bara. Nah, ini merupakan ikonnya Kalimantan ya, batu bara. Oke, siapa yang mau cita-citanya jadi pengusaha batu bara? Nah, ini wajib sekali untuk mempelajari kimia. Oke, batu bara ini merupakan bahan bakar ya, bahan bakar fosil untuk biasanya untuk aspal dan lain-lain. Nah, selain energi panas yang dihasilkan, pembakaran ada juga menghasilkan energi bunyi dan energi cahaya seperti kembang api. Karena dia waktu dihidupkan menyala, oke, energi cahaya berarti, dan bunyinya nyaring, berarti energi bunyi. Begitupun energi panas karena di petasannya itu dibakar. Nah, ini ada data perubahan data bahan bakar ya, data beberapa bahan bakar. Di mana ada lemak hewan, selulosa, arang, minyak mentah, isooktana, gas alam, kertas, kayu cemara, kayu gambut, batu bara subbitumen, dan batu bara antrasit serta bensin. Nah, itu sudah ada data delta Hc-nya. Nah, perlu diketahui perubahan entalpi pembakaran bahan bakar itu ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tidak sempurna. Kita pelajari tentang pembakaran sempurna terlebih dahulu. Nah, pembakaran sempurna itu kuncinya menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ingat, menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O, CO2 dan H2O. Misalnya nih pada pembakaran sempurna isooktana C8H18 dibakar yaitu dengan oksigen. Ini C8H18 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O dengan perubahan kalor sebesar negatif 5.460 kJ. Nah, dapat dikatakan bahwa pada pembakaran sempurna 1 mol isooktana dilepaskan sebesar 5.460 kJ per mol. Oke, jadi pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna itu apa saja?
Pembakaran tidak sempurna itu ialah pembakaran yang menghasilkan gas CO ya, yang menghasilkan gas CO. Kalau tadi CO2, kalau ini menghasilkan CO. Bedanya di duanya ya. Dan C serta H2O. Kemudian gas CO ini perlu diketahui dapat mematikan karena daya ikat CO pada dalam tubuh ya, ini ya, gas CO itu jika kita hirup dapat mematikan karena daya ikat CO terhadap hemoglobin itu lebih kuat daya ikatnya daripada oksigen. Jadi kan biasanya kita bernapas menggunakan oksigen. Terus ada gas CO nih, ada gas CO masuk. Nah, gas CO ini lebih kuat mengikat hemoglobin yang ada di dalam darah. Sehingga kita kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian. Nah, dapat menyebabkan terhambatnya aliran oksigen di dalam darah karena tadi si CO tadi mengikat hemoglobin. Nah, asap hitam itu C ya, karbon ya atau jelaga, dapat mengganggu pernapasan. Ya tadi CO, C itu dapat mengganggu pernapasan kalau di dalam tubuh. Pembakaran tidak sempurna menyebabkan berkurangnya jumlah kalor. Nah, perlu diketahui makin pendek rantai karbon, maka pembakaran makin sempurna. Misalnya misalnya nih pada pembakaran penggunaan bensin dan solar. Nah, ketika kita menggunakan bensin itu tidak cepat mengeluarkan asap-asap hitam. Tetapi kalau solar itu dapat menyebabkan asap-asap hitam. Seperti misalnya kan di truk, nah dia itu pakai solar. Nah, kalau dipakai solar berarti tidak terjadi pembakaran sempurna sehingga menghasilkan asap-asap hitam. Karena apa? Karena rantainya itu panjang. Rantai karbonnya panjang daripada rantai karbon pada bensin. Nah, contoh pembahasan. Misalnya nih, ada persamaan 1, C3H8. Dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Berarti persamaannya C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Ada juga persamaan 2, C3H8 ditambah 9/2O2 oksigen menjadi 2CO2, CO, dan H2O. Nah, tentukan mana pembakaran sempurna pembakaran sempurna dan mana pembakaran yang tidak sempurna. Kita lihat, pembakaran sempurna berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Ini menghasilkan CO2 dan H2O. Ini juga menghasilkan CO2 dan H2O. Namun, pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan CO. Nah, perlu diketahui berarti persamaan 2 ini merupakan pembakaran tidak sempurna. Sedangkan persamaan 1 ini merupakan pembakaran sempurna. Oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pertama ya, bahan bakar akan cepat habis jika dikonsumsi terus-menerus. Dan yang kedua, bahan bakar itu menyebabkan polusi udara, di mana bahan bakar ini mengandung belerang ya, Pembakaran bahan bakar akan mengubah belerang menjadi oksida-oksida belerang yang berkontribusi terhadap lingkungan yang dikenal dengan hujan asam. Kemudian, pembakaran bahan bakar menghasilkan karbon dioksida yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca atau greenhouse gas.
Gas ini dapat ditembus oleh sinar matahari pada siang hari, tetapi menghalangi keluarnya panas dari permukaan bumi pada malam hari. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau global warming yang dapat merubah iklim dunia, di mana mengubah iklim dunia ini bisa menyebabkan sebagian salju di kutub itu melebur dan meningkatkan permukaan air laut. Jadi air lautnya makin naik ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan dari penggunaan bahan bakar tadi, maka diperlukan pengembangan sumber energi alternatif. Apa saja itu? Misalnya nih, menggunakan energi nuklir, terus penggunaan bioetanol, penggunaan energi sumber matahari, angin, serta tenaga air. Di mana kita tahu bahwa sel matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Penggunaan sel surya sekarang sudah banyak ya barang-barang elektronik atau barang-barang yang lain yang menggunakan sel surya, yaitu penyerapan panas dari matahari. Dan juga sekarang banyak pada malam hari penggunaan lampu hemat energi seperti LED ya. Nah, itu sudah dikembangkan saat ini. Nah, tugas kalian yaitu membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa saja itu? Apa saja nih? Kalian bisa mengerjakan tugas ini. Apa yang kalian dapat dari menyimak video ini? Apa saja? Misalnya, saya lebih pemanfaatan bahan bakar harus lebih harus secara cukup supaya tidak pada masa datang tidak akan bahan energi tidak akan cepat habis. Nah, misalnya seperti itu. Atau bisa juga kalian buat kesimpulan dari pembelajaran ini dari materi-materi yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat disimak dan semoga anak-anak sekalian dapat paham. Sekedar informasi, mungkin minggu depan kita akan melalui pembelajaran menggunakan tatap muka virtual atau Zoom. Semoga anak-anak dapat menyiapkan pembelajaran minggu depan. Terima kasih dan selalu sehat, tetap semangat belajar darinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.